Harus bersikap adil. The Sila Seoul Hotel. Su Yin membantu meringankan beberapa pekerjaan Daehyun dengan ikut membantu memeriksa beberapa laporan keuangan hotel. Kepalanya cukup pusing karena harus membaca setiap laporan satu per satu. Apalagi sejak sekolah Su Yin sebenarnya tidak terlalu suka pelajaran matematika. Namun ia tetap harus menguasainya. Sayang, tidak usah terlalu bekerja keras. Biarkan aku mengerjakannya, ujar Daehyun sembari duduk di sofa tepat di samping Su Yin. Tidak apa-apa, sahut Su Yin seraya menyingkirkan rambutnya yang tergerai di wajah. Melihat istri kecilnya tampak tidak nyaman rambutnya tergerai, Daehyun membantu Su Yin mengikat rambutnya. Ayo kita makan siang terlebih dahulu. Bukankah sore ini kau akan pergi ke kampus? Ujar Daehyun. Dirinya tidak ingin pelajaran Su Yin di kampus terganggu karena membantunya bekerja. Sebaiknya kita makan di sini saja. Aku malas jika harus pergi keluar, ujar Su Yin sembari mendesah panjang. Sebenarnya aku sangat tidak nyaman jika pergi ke kampus. Berita tentang diriku yang menjadi istri kedua masih saja beredar. Aku tidak terlalu suka ketika mereka memandangku dengan tatapan aneh, imbuh Su Yin. Kau bisa pindah kampus jika kau mau. Atau kau ingin mendapatkan dosen pribadi? Tanya Daehyun. Tidak perlu, aku tidak ingin keduanya, tolak Su Yin dengan tegas. Nanti saja kita pikirkan bagaimana caranya. Sebaiknya kita makan terlebih dahulu, aku akan meminta pelayan mengantarkan makanan ke sini. Kau ingin makan apa? Apapun yang kau pesan akan aku makan, sahut Su Yin seraya tersenyum manis. Daehyun segera menghubungi pelayan membawakan makan siang untuk mereka berdua. Kedatangan Su Yin membuat pria itu benar-benar sangat bersemangat hari ini. Su Yin, jangan melakukan pekerjaan lagi. Aku memintamu datang kemari karena ingin kau menemaniku di sini bukan ikut bekerja seperti ini, ujar Daehyun sembari merebut berkas yang ada di tangan Su Yin lalu meletakkannya di atas meja. Ada sedikit rasa kesal karena Su Yin sangat keras kepala. Ternyata hanya membaca berkas membuat tubuhku lelah. Su Yin merentangkan kedua tangannya dan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Daehyun menggeser lebih dekat lagi duduk di sisi Su Yin. Lalu mengulurkan tangannya memegang pundak sang istri untuk memijatnya dengan lembut. Su Yin menoleh sedikit ke belakang. Sebenarnya pijatannya cukup nyaman tapi dirinya tidak ingin menyusahkan Daehyun. Tidak perlu melakukannya, aku baik-baik saja. Su Yin menggenggam tangan Daehyun yang masih berada di pundaknya. Memaksanya untuk menghentikan pijatan. Apakah terasa sakit? Tidak, bukankah seharusnya aku yang melakukannya padamu? Sampai sekarang aku tidak pernah memijatmu. Berbaliklah biarkan aku memijatmu, ujar Su Yin. Tidak perlu, aku tidak merasa lelah sama sekali jika berada di dekatmu, ujar Daehyun. Tidak usah membual, aku tahu kau sering memijat tubuhmu sendiri jika malam hari. Su Yin memaksa Daehyun untuk memutar tubuhnya. Dirinya memang tidak pandai memijat seperti Daehyun tapi setidaknya akan berusaha. Kapan kau mengetahuinya? Ujar Daehyun. Seingatnya dirinya tidak pernah melakukannya jika Su Yin belum tidur. Aku sering melihatnya, tapi kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Ujar Su Yin dengan bibir cemberut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Kau sudah mau menjadi pendamping hidupku itu sudah cukup. Aku tidak menginginkan hal lebih lagi. Daehyun memiringkan tubuhnya lalu dengan gerakan cepat mengecup bibir Su Yin. Di saat yang bersamaan pintu terbuka. Airi yang baru saja masuk ke dalam ruangan dapat melihat jelas apa yang mereka lakukan. Tangannya mengepal dengan hati yang terasa mendidih. Ujar Airi seraya berjalan melangkah masuk. Bersikap pura-pura tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Su Yin salah tingkah karena kedatangan Airi. Ia pun segera menjauh untuk memberi jarak antara dirinya dengan Daehyun. Bagaimanapun sebagai seorang wanita ia tidak merasa enak hati. Sepertinya kalian sedang bersenang-senang. Bolehkah aku bergabung? Ujar Airi dengan senyum merekah di bibirnya. Daehyun memasang wajah datar seperti biasanya. Wajah yang tadinya bercahaya kini berubah ekspresi menjadi masam. Su Yin hanya tersenyum tipis. Silahkan saja, ujar Su Yin kikuk. Airi duduk di sisi Daehyun hingga posisi pria itu berada di tengah-tengah. Sayang, sepertinya pekerjaanmu sangat banyak. Jika kami berdua membantu pasti akan meringankanmu, ujar Airi. Daehyun merasa sangat tidak nyaman berada di dekat Airi semenjak mengetahui Airi bermain dengan Han. Pria itu menggeser tubuhnya mendekati Su Yin. Tumben sekali kau datang kemari. Tanya Daehyun dengan perasaan curiga karena jika Airi datang ke hotel pasti ada sesuatu hal. Apakah tidak boleh aku datang kemari? Dulu aku juga sering datang ke sini membantumu. Kuharap kau tidak lupa akan hal itu, ucap Airi dengan senyuman yang penuh arti. Aku tidak pernah melupakannya, ujar Daehyun. Jika saja Airi berhenti menjadi model dan bisa ibu yang baik untuk Yeon Ho mungkin Daehyun masih bisa mempertahankan hubungan mereka. Berusaha untuk mencintai, tapi sayang sekali karena Daehyun bahkan mengetahui Airi berselingkuh. Itu semakin membuatnya tidak bisa bertahan. Jika kau tidak lupa, kenapa kau sepertinya lebih mementingkan istri keduamu daripada aku? Sepertinya kau tidak lagi mengingat perjuangan kita dulu, sindir Airi. Daehyun memalingkan wajahnya sembari mendesah panjang. Ia tahu jika Airi mungkin sekarang sedang memintanya untuk balas budi. Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Daehyun pada Airi. Tidak ada, aku hanya ingin kau bersikap adil kepada kami.
Kau tidak boleh mementingkan sebelah pihak saja karena statusku masih menjadi istrimu, ujar Airi untuk mengingatkan. Kau bisa mengubah statusmu kapanpun kau mau, ucap Daehyun dengan nada dingin karena ancaman Airi tidak ada artinya lagi. Su Yin hanya diam karena tidak terlalu paham apa yang mereka bicarakan. Jika melihat raut wajah Daehyun, sepertinya sekarang sedang menahan emosi. Tidak lama kemudian pelayan masuk sembari membawa makanan yang Daehyun pesan. Sehingga obrolan mereka seketika langsung terhenti. Keinginan Daehyun untuk makan berdua saja dengan Su Yin kini telah sirna karena ada Airi di sana. Wah, kebetulan sekali. Aku juga sangat lapar sekarang. Aku harap Su Yin tidak keberatan aku ikut makan di sini, ujar Airi sembari melirik Su Yin. Tidak, jika kau ingin gabung silahkan saja, ujar Su Yin. Meski tidak nyaman tapi dirinya harus bisa berbesar hati berbagi tempat dengan Airi. Su Yin, kau memang sangat baik. Pantas saja suamiku sangat tergila-gila padamu. Tampaknya mulai sekarang aku harus belajar banyak darimu, ujar Airi dengan seringai licik yang penuh arti. Daehyun yang tadinya lapar mendadak tidak berselera makan. Padahal siang ini ingin sekali makan berdua dengan Su Yin. Tapi kenyataan tak seindah bayangan. Bab 517 lama tidak mengobrol. Su Yin baru saja keluar dari kampus. Lama-lama dirinya tidak tahan karena banyak mahasiswa yang mencibirnya. Hari ini beredar berita baru di media massa tentang dirinya. Berita itu cukup menggemparkan di kalangan mahasiswa. Jika Hyorin tidak memberitahu pasti Su Yin tidak akan tahu mengenai berita itu. Tidak usah dipikirkan. Hyorin menepuk pundak Su Yin agar hatinya lebih tenang. Tidak, aku sudah terbiasa akan hal seperti itu. Su Yin mencoba tersenyum tipis. Istri pertama yang berjuang, istri simpanan yang menikmati, itulah judul artikel yang beredar di media sore ini. Dalam artikel tersebut terpampang secara nyata foto Airi dan Daehyun yang sedang bergandengan tangan. Sedangkan foto Su Yin berada di sisi yang lain. Berita itu seolah-olah mengatakan jika Su Yin merebut posisi Airi. Jika dirinya tidak ikut berjuang membesarkan hotel tapi justru menikmati hasilnya. Aku tahu kau jauh lebih baik dari model itu. Hyorin terus menghibur hati Su Yin agar tidak bersedih lagi. Hyorin, terima kasih untuk hari ini. Kau mau membelaku di depan orang-orang, ujar Su Yin dengan hati yang tersentuh. Bukankah kita bersahabat? Seorang sahabat wajar melakukan hal kecil seperti itu. Lagi pula lama kita tidak berkumpul karena jadwal kita yang selalu saja berbeda, ujar Hyorin. Benar, aku juga sangat rindu untuk berkumpul dengan kalian semua, ujar Su Yin. Kesibukan masing-masing membuat mereka jarang bisa bertemu lagi. Malam ini kebetulan sekali bisa bertemu dengan Hyorin. Hyorin, ayo kita pulang, ajak Jisang dari dalam mobilnya. Ia baru saja mengemudikan mobilnya keluar dari kampus melewati pintu gerbang. Pergilah, sebentar lagi aku juga akan dijemput, tukas Su Yin. Baiklah, aku pergi dulu, pamit Hyorin. Su Yin kini berdiri sendiri di depan gerbang untuk menunggu Daehyun datang. Sudah setengah jam menunggu tapi belum ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Namun Su Yin mengerti jika suaminya sangat sibuk. Jaehua membuka suara ketika berdiri tepat di belakang Su Yin. Su Yin menoleh ke belakang saat mendengar suara yang sangat dikenalnya. Jaehua, kupikir kau sudah pulang, ujar Su Yin. Setelah sekian lama akhirnya bisa bertemu dengan pria itu. Meski berada satu kelas tapi Jaehua tidak duduk di dekatnya lagi. Ada rasa rindu mereka berkumpul bertiga bersama Jin. Namun sekarang sepertinya sulit, apalagi Jin sedang mengandung. Selamat karena kau sudah kembali ke hotel. Maaf jika aku tidak ikut dalam upacara penyambutan kalian, ujar Jaehua sembari mendesah. Mana mungkin dirinya bisa bertahan melihat kemesraan yang mereka lakukan. Sedangkan melihat video yang beredar saja dirinya tidak sanggup. Ada perasaan yang masih terpendam di hati Jaehua. Dirinya terkadang masih belum percaya jika Su Yin sudah menikah dengan bosnya. Tidak apa-apa karena kau tidak perlu melakukannya. Tak terasa kita sudah lama tidak mengobrol. Jujur saja aku senang kita bisa berbicara, ungkap Su Yin dengan wajah berbinar. Kau selalu saja sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol, tukas Jaehua sembari tersenyum tipis. Sebenarnya aku juga merasa rindu bisa mengobrol denganmu lagi. Aku bahkan rasanya tidak percaya jika dirimu sudah menikah, imbuh Jaehua dengan pilu. Jaehua, seandainya kau mengatakan perasaanmu lebih cepat mungkin aku masih bersamamu. Su Yin membatin. Tak dapat dipungkiri jika dirinya merasakan hal yang sama seperti Jaehua ketika sekolah. Aku juga rindu berkumpul bertiga bersama Jin. Aku ingin kita bisa berkumpul lagi seperti dulu, tukas Su Yin. Hal itu sangat sulit karena kau sekarang sangat sibuk dengan suamimu. Kurasa dia tidak akan mengizinkanmu keluar bersama kami, ujar Jaehua lirih. Tidak perlu takut. Jika kau ada waktu aku bisa meminta izin kepada Daehyun. Dia pasti akan mengizinkan, ujar Su Yin. Mana mungkin aku berani jalan bersama istri bosku. Aku tidak memiliki keberanian untuk hal sejauh itu. Jaehua, aku mohon jangan pernah menganggapku seperti itu. Aku ingin kau menganggapku sebagai Su Yin. Aku ingin kita seperti dulu, kau tidak perlu merasa segan jika bertemu denganku, ujar Su Yin sembari memandang Jaehua untuk mengungkapkan semua isi hatinya. Sejujurnya Su Yin merasa sedih jika Jaehua mengatakan hal seperti itu. Tidak lama kemudian Daehyun menghentikan mobilnya tepat di depan Su Yin sedang mengobrol.
Dae Hyun menautkan kedua alisnya. Ada sedikit rasa cemburu yang membakar hatinya ketika melihat Su Yin berdekatan dengan pria lain. Meskipun mereka sudah bersahabat lama tapi tetap saja hatinya masih terbakar cemburu. Jae Hua langsung menjauhkan tubuhnya dari Su Yin mengetahui suaminya sudah datang. Dirinya cukup sadar diri jika tidak mungkin bisa bersaing dengan pria kaya seperti Dae Hyun. Pergilah, suamimu sudah datang, ujar Jae Hua dengan berat hati harus berpisah dengan Su Yin. Kuharap kita bisa berkumpul kembali seperti dulu lagi, ujar Su Yin. Namun tidak ada maksud untuk memberi harapan palsu kepada Jae Hua. Su Yin hanya ingin mereka seperti dulu lagi meskipun itu sangat sulit. Jae Hua hanya menjawab dengan seadanya karena saat ini dirinya benar-benar sedang kacau. Jae Hua, kau tidak ingin pulang bersama kami, aku bisa mengantarkanmu pulang, ajak Dae Hyun yang sudah berdiri di luar bersiap membuka pintu mobil untuk istri kecilnya. Terima kasih, Tuan, tapi sepertinya tidak perlu. Lebih baik aku pulang sendiri saja, tolak Jae Hua karena dirinya cukup sadar diri. Setelah mengobrol sedikit dengan Jae Hua, Dae Hyun kembali melajukan mobilnya untuk kembali ke Villa Pyeongchangdong. Sepertinya tadi kalian sedang asyik mengobrol, ujar Dae Hyun sekedar ingin tahu. Aku tidak suka jika Jae Hua menjadi segan kepadaku karena aku istrimu, aku hanya ingin Jae Hua menganggap diriku masih seperti dulu lagi, ujar Su Yin sembari menyandarkan kepalanya di bahu Dae Hyun yang sedang menyetir. Tidak semua orang bisa seperti yang kau inginkan. Biarkan saja Jae Hua bersikap seperti itu, yang terpenting aku ada selalu di dekatmu, ujar Dae Hyun dengan santai. Su Yin melirik suaminya dengan bibir cemberut. Apakah dia sangat penting bagimu sehingga kau lebih memilihnya daripada aku? Apakah kau sudah tidak peduli lagi dengan suamimu yang sedang cemburu? Ujar Dae Hyun bertubi-tubi. Cemburu, kau cemburu pada Jae Hua, ujar Su Yin dengan dahi yang saling bertautan. Bukankah sudah ratusan kali aku mengatakan jika kau tidak boleh dekat dengan pria lain, ujar Dae Hyun. Su Yin mendesah panjang. Mulai sekarang harus bisa lebih bersabar menghadapi suaminya yang terkadang sangat berlebihan. Untuk membuat suaminya tidak menggerutu terus-menerus, Su Yin mendaratkan ciumannya di pipi Dae Hyun. Lagi, pinta Dae Hyun sembari menunjuk bibirnya. Tidak usah banyak permintaan, menyetirlah dengan baik agar kita bisa segera sampai di rumah. Nanti akan kuberikan berapa banyak yang kau mau, ujar Su Yin. Dae Hyun tersenyum senang mendengar pernyataan Su Yin. Bab 518 Berbagi Suami. Villa Pyeongchangdong. Rintik-rintik hujan mulai turun, sepertinya malam ini akan hujan lebat. Bahkan angin juga bertiup cukup kencang sejak mereka dalam perjalanan pulang tadi. Akhirnya kita bisa berduaan lagi, ujar Dae Hyun bersorak senang karena malam ini bisa menghabiskan waktu berdua dengan Su Yin tanpa ada yang mengganggu. Su Yin mencubit pinggang Dae Hyun sebelum mereka turun dari mobil. Kenapa kau begitu senang? Bukankah seharusnya kau senang jika ada Yeon Ho di sini? Gerutu Su Yin seraya mengerucutkan bibirnya. Aku memang senang jika dia ada di sini, tapi sayang sekali dia selalu mengganggu kebersamaan kita, keluh Dae Hyun sembari menghela nafas panjang. Beberapa malam Yeon Ho menginap di villa, anak itu selalu ingin tidur bersama dengan mereka. Selalu bangun tengah malam dan berpindah kamar secara tiba-tiba. Dasar pria mesum, umpat Su Yin. Kau juga sangat menyukai kemesumanku, ujar Dae Hyun seraya terkekeh. Sudahlah, aku ingin turun. Aku tidak ingin tidur di sini, ujar Su Yin dengan rona pipi yang bersemu merah. Dae Hyun mengikuti Su Yin turun dari mobil. Udara yang dingin membuat Su Yin merapatkan sweater yang membalut tubuhnya. Sebelum akhirnya Dae Hyun ikut berjalan di dekatnya dan memeluknya dari samping. Tepat mereka sampai di teras, hujan turun sangat deras membasahi bumi. Beruntung kita sudah sampai, ujar Su Yin sembari meniup kedua tangannya yang terasa sangat dingin. Suasana villa sudah sepi seperti biasanya jika hanya mereka yang tinggal di sana. Bibi Xia juga pasti sudah tertidur. Dae Hyun terus memeluk tubuh Su Yin ketika menaiki tangga. Setelah ini Su Yin ingin tidur dengan nyenyak jika Dae Hyun tidak mengganggunya. Dae Hyun segera meraba dinding untuk menemukan saklar lampu karena keadaan gelap. Sedangkan Su Yin buru-buru masuk ke dalam kamar mandi karena ingin segera buang air kecil setelah lampu terang. Dae Hyun terlonjak kaget ketika melihat ada seseorang yang tengah terbaring di ranjang dengan posisi membelakanginya. Siapa dia? Gumam Dae Hyun sembari berjalan mendekat. Ini merupakan kejutan karena tidak seperti biasanya ada orang lain tidur di ranjang mereka. Tidak mungkin Bibi Xia yang tidur di sana. Wanita itu lalu menggeliat dan membalikkan tubuhnya. Kelopak matanya perlahan terbuka karena terkena cahaya lampu yang menyilaukan. Aeri, ekspresi wajah Dae Hyun langsung berubah masam melihat istri pertamanya seenaknya datang dan tidur di ranjang mereka. Dae Hyun, akhirnya kau pulang juga. Padahal sejak sore tadi aku datang ke rumah ini, ujar Aeri seraya mendudukkan tubuhnya sembari menguap. Apa yang kau lakukan di sini? Ujar Dae Hyun dengan nada dingin. Aku kesini hanya menuruti permintaan putra kita. Yeon Ho semalam merengek, mengajakku untuk tinggal bersama kalian, terang Aeri sembari tersenyum penuh kemenangan. Su Yin sudah keluar dari kamar mandi. Ia begitu penasaran ketika mendengar suara orang yang mengobrol. Dengan langkah pelan Su Yin menghampiri suaminya sembari mengedarkan pandangannya ke ranjang. Su Yin menutupi mulutnya yang terbuka lebar dengan telapak tangannya. Sungguh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini.
Berulang kali Suyin mengucek kedua matanya, takut jika salah lihat dan berharap hanya ilusi semata. Hai Suyin, maaf jika kedatanganku membuat kalian sangat terkejut. Seharusnya aku tadi memberi kabar terlebih dahulu sebelum menginap di rumah ini, ujar Aeri. Suyin masih terdiam sambil berjalan mendekati suaminya yang memasang wajah gelap. Aeri, kenapa kau berada di sini? Perkataan itu lolos begitu saja di bibir Suyin. Bukankah aku juga istrinya Daehyun? Aku ingin tinggal bersama kalian agar bisa menjadi istri yang baik. Aku juga ingin belajar darimu, mengapa suamiku sangat menyukaimu, terang Aeri seraya terkekeh. Omong kosong apa yang kau lakukan? Sebaiknya kau pergi saja dari villa ini dan tidak usah mengganggu ketenangan kami, usir Daehyun dengan nada datar. Daehyun, tega sekali kau mengusirku di saat aku ingin menjadi istri baik. Aeri langsung memasangkan wajah sendu. Bukankah sudah kukatakan berulang kali jika semuanya sudah terlambat? Aku sudah memberikan waktu yang banyak untukmu berubah. Kita tidak bercerai hanya karena kedua orang tuaku yang masih terlalu percaya kepadamu, ujar Daehyun sembari berdecak kesal. Gagal sudah rencananya untuk menikmati malam ini berdua saja dengan Suyin. Aku mengerti tapi tetap saja statusku masih menjadi istri sah. Aeri tidak akan keluar dari rumah itu. Kedatangannya ke rumah itu memang dengan sengaja untuk mengganggu ketentraman Suyin dan Daehyun. Suyin, semoga kau tidak keberatan karena mulai sekarang kita akan berbagi segalanya. Kita akan berbagi ranjang dan suami yang sama, terang Aeri dengan senyum penuh kemenangan. Tidak, sebaiknya kau pergi dari rumah ini sekarang juga, ujar Daehyun yang mulai merasa sangat emosi. Daehyun, di luar sedang hujan lebat. Kenapa kau begitu tega kepada wanita yang sudah menghadirkan buah hati untukmu, ujar Aeri. Aku tidak peduli, ujar Daehyun dengan tegas. Suyin menahan pergelangan tangan Daehyun. Berusaha menenangkannya karena ini sudah malam dan di luar hujan deras. Tok, tok, tok. Ayah, Momi, boleh aku masuk? Aku takut tidur sendirian, ujar Jo Yeon-ho yang sudah berdiri di depan pintu di luar. Yeon-ho, ujar Suyin. Buru-buru ia membuka pintu. Daehyun cukup terkejut karena Jo Yeon-ho ternyata menginap lagi di villa mereka. Bukan tidak suka, Daehyun hanya ingin sebentar saja menikmati malam berdua saja dengan Suyin. Yeon-ho, kemarilah, ujar Suyin sembari memeluk tubuh Yeon-ho. Di luar asa kilat dan petir. Aku tidak bisa tidur sendirian, rengek Jo Yeon-ho yang sudah hendak menangis. Tenanglah ada Momi di sini. Kau sekarang tidak perlu takut lagi, ujar Suyin. Suyin, sepertinya Yeon-ho ingin tidur bersamamu. Lebih baik kau tidur di kamarnya saja. Biarkan aku dan Daehyun yang berada di kamar ini, ujar Aeri dengan sengaja mengusir Suyin dari kamarnya. Tidak, seharusnya kau tidur di kamar tamu bukan di kamar kami, tolak Daehyun dengan tegas. Daehyun, tidak apa-apa. Aku akan tidur bersama Yeon-ho. Sudahlah, jangan membuat keributan di malam seperti ini, ujar Suyin. Dirinya tidak ingin Jo Yeon-ho mendengar orang tuanya ribut. Lihatlah Suyin saja setuju, timpal Aeri yang sudah turun dari ranjang. Daehyun tidak ingin berdebat karena ada putranya. Ia memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk mendinginkan kepalanya. Suyin, pergilah ke kamar Yeon-ho. Kau tidak perlu khawatir karena aku akan melayani suamiku dengan baik, ujar Aeri sembari mengedipkan sebelah matanya. Bab 519 tidak merayu. Suyin hanya bisa mendesah pasrah karena ada Jo Yeon-ho sehingga dirinya mengalah. Lagi pula Suyin yakin jika Daehyun tidak akan mau tidur bersama Aeri. Tunggu di sini sebentar karena Momi ingin mengambil pakaian ganti terlebih dahulu, ujar Suyin pada Yeon-ho. Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan mulut yang menguap karena matanya masih mengantuk. Anak itu menunggu di pintu. Suyin segera mengambil pakaian ganti. Nanti dirinya bisa membersihkan diri di kamar Jo Yeon-ho. Suyin, semoga malam ini tidurmu nyenyak bersama Yeon-ho dan jangan mengganggu kebersamaan kami, seru Aeri dengan sengaja memanas-manasi hati Suyin agar terbakar cemburu. Agar semakin mudah menyingkirkannya. Suyin tidak memperdulikan Aeri. Lebih memilih segera pergi daripada mendengarkan omong kosongnya. Tidak lama kemudian Daehyun sudah keluar dari kamar men. Pria itu hanya mengenakan jubah mandi yang terbuka bagian dadanya. Aeri yang sejak tadi melihat ke arah pintu kamar mandi, langsung terperangah melihat bagaimana indahnya ukiran yang terbentuk di tubuh Daehyun. Otot-otot tubuhnya masih terbentuk dengan sempurna. Masih seperti terakhir kali melihatnya. Jika dibandingkan Han sebenarnya lebih menggerahkan Daehyun. Tanpa sadar Aeri meneguk salivanya. Ingin sekali meraba otot-otot itu. Ada rasa sesal di hatinya karena sudah berselingkuh dari Daehyun. Daehyun keluar tanpa melirik sedikit pun ke arah Aeri. Malam ini dirinya sangat kesal dibuatnya. Sayang, kita bisa tidur bersama malam ini. Tidak usah cemas karena aku sudah meminta izin pada Suyin. Dia pasti akan tidur nyenyak bersama Yeon-ho, ujar Aeri sembari bangkit dari ranjang dan memeluk tubuh kekar Daehyun dari belakang. Daehyun yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Tetap bergeming, tidak merespon perlakuan Aeri. Menyingkirlah, ujar Daehyun dengan nada dingin saat tangan Aeri meraba perutnya. Kenapa sikapmu sangat berubah setelah bertemu dengan Suyin? Apakah aku tidak ingat lagi di malam pertama kita kau melakukannya? Aku masih ingat saat itu kau begitu perkasa, ujar Aeri sembari terkekeh malu-malu.
Dae Hyun mendesah panjang. Bagaimana mungkin dirinya tidak perkasa karena malam itu sepertinya diberi obat penguat. Pria yang meminumnya pasti tidak akan tahan. Bahkan melakukannya semalaman juga pasti akan sanggup. Lupakan saja apa yang sudah terjadi pada kita berdua. Seharusnya kau senang karena aku sudah melepasmu. Kau bisa melanjutkan karirmu seperti dulu tanpa ada yang melarang, tukas Dae Hyun sembari melepaskan tangan Aeri yang sangat erat di pinggangnya. Tidak, aku selamanya tidak akan pernah melepasmu. Sudah banyak aku berkorban untuk berada di dekatmu, ujar Aeri sembari menyembunyikan kepalanya di punggung Dae Hyun. Dae Hyun terkekeh mendengar Aeri yang terlalu percaya diri. Memangnya apa yang kau korbankan selama ini? Apakah kau ingin mengatakan sudah mengorbankan Han? Sindir Dae Hyun. Apa yang kau katakan? Ujar Aeri dengan nafas yang memburu. Ia khawatir jika Dae Hyun sudah mengetahui keberadaan Han saat ini. Sudahlah, aku ingin tidur. Aeri sudah mengendurkan pelukannya sehingga Dae Hyun dapat dengan mudah melepaskan diri. Mau kemana kau? Aeri pikir Dae Hyun akan tidur di ranjang tapi ternyata Dae Hyun justru melangkahkan kakinya keluar. Tentu saja tidur bersama putraku. Selamat malam, ujar Dae Hyun dengan senyum mengejek di bibirnya. Lalu menutup pintu rapat-rapat. Dae Hyun tersenyum miring sembari menggelengkan kepalanya. Memangnya Aeri pikir bisa mengganggu kebersamaannya dengan Su Yin. Dirinya tidak akan kehilangan akal. Aeri melemparkan vas yang berada di atas nakas ke dinding hingga menimbulkan suara yang sangat nyaring. Serpihan vas itu kini berceceran di lantai bersamaan nafas Aeri yang memburu menahan amarah. Sial, percuma saja aku datang kemari. Jika tahu seperti ini lebih baik aku bersama Han di villa, gerutu Aeri. Nikmati saja malam-malam terakhirmu bersama gadis sialan itu, imbu Aeri dengan sorot mata tajam. Su Yin langsung pergi ke kamar mandi setelah menidurkan Jo Yeon Ho. Cukup lama anak itu tidak bisa tidur karena mengatakan jika dia takut kilat dan suara petir yang menggelegar. Tidak kusangka dia begitu nekat datang ke rumah ini, gumam Su Yin sembari memainkan air di dalam bathtub. Dirinya harus percaya pada Dae Hyun karena meski mereka tidur bersama Su Yin sangat yakin Dae Hyun pasti tidak akan melakukan apapun bersamanya. Su Yin, untuk apa kau cemburu seperti ini? Biarkan saja suamimu bersama salah satu istrinya. Su Yin berusaha menenangkan pikirannya agar tidak marah. Setelah puas berendam di air hangat, Su Yin keluar dari kamar mandi sudah mengenakan piyama panjang. Apa yang kau lakukan di sini? Su Yin sampai berjingkat karena terkejut mendapati Dae Hyun berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Tentu saja menemuimu, sahut Dae Hyun dengan santai. Kembalilah ke kamar, aku tidak ingin Aeri menganggap diriku merayumu. Sehingga kau tidak mau tidur bersamanya, ujar Su Yin. Kau tidak merayuku saja aku sudah tergoda. Bagaimana jika kau menggodaku? Sepertinya aku tidak akan pernah ingin berjauhan denganmu, ujar Dae Hyun sembari menghalangi Su Yin yang hendak berjalan melewatinya. Dae Hyun, aku serius. Aku mohon pergilah, setidaknya temani dia malam ini. Meski dada Su Yin terasa sesak tapi dirinya berusaha untuk tegar dan ekspresi biasa saja. Kau yakin tidak cemburu? Goda Dae Hyun dengan dahi berkerut. Yakin, sahut Su Yin singkat sembari menerobos tangan Dae Hyun yang justru malah memeluknya. Dae Hyun, nanti Yeon Ho melihat kita, ujar Su Yin. Memangnya kenapa? Ujar Dae Hyun sembari memeluk tubuh Su Yin yang memabukkan baginya. Apakah kau sudah tidak waras? Tidak baik anak sekecil dia melihat kita seperti ini, tukas Su Yin. Dae Hyun melirik Jo Yeon Ho yang sudah terlelap. Dia sudah tidur pulas, sahut Dae Hyun. Aku mengantuk dan ingin segera tidur. Jadi aku mohon jangan menggangguku, tukas Su Yin. Tenanglah aku akan menemanimu tidur. Tidak akan kubiarkan kau tidur sendirian apalagi sampai hanya berdua saja dengan Yeon Ho, bisik Dae Hyun sembari melepaskan pelukannya. Dae Hyun hanya menghidupkan lampu tidur saja sebagai penerangan yang terlihat samar-samar. Bahkan dengan sengaja mengaturnya agar tidak terlalu terang. Hampir nyaris gelap. Dae Hyun merentangkan alas di lantai untuk mereka tidur. Karena tidak mungkin mereka tidur di ranjang bertiga bersama Yeon Ho. Tidurlah. Dae menepuk sampingnya yang kosong. Su Yin mendesah pasrah karena tidak mungkin menolak. Matanya sudah ingin terpejam sehingga enggan berdebat dengan Dae Hyun. Tidurlah, jangan menggangguku, ujar Su Yin sembari membalikkan tubuhnya membelakangi Dae Hyun. Baiklah, selamat malam. Aku janji tidak akan mengganggu tidurmu, ujar Dae Hyun. Sahut Su Yin dengan mata yang masih terbuka. Bab 520 bertiga. Keduanya sama-sama belum tertidur. Namun Dae Hyun pura-pura memejamkan matanya. Sedangkan Su Yin masih terus terjaga. Kini justru rasa kantuknya malah semakin menghilang. Keadaan yang sudah sunyi membuat Su Yin membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Dae Hyun. Sudah 15 menit berusaha memejamkan mata tapi tidak bisa kunjung mengantuk. Dia sudah tertidur, ujar Su Yin pelan sembari mengamati wajah Dae Hyun dari jarak dekat. Meskipun samar-samar tapi wajahnya masih terlihat. Su Yin mengulurkan tangannya untuk mengusap rahang pria yang kini sangat dicintainya. Terkadang masih seperti mimpi dirinya menikah dengan Dae Hyun. Mampu mencintainya padahal tadinya sangat membenci. Ternyata benci dan cinta itu beda tipis. Terlalu benci pada awalnya seiring berjalannya waktu cinta akan tumbuh semakin besar. I love you, my hubby, bisik Su Yin seraya tersenyum memandang wajah Dae Hyun.
Aku juga sangat mencintaimu, balas Daehyun dengan berbisik seperti Suyin. Ia mengulum senyum mendengar kata-kata yang selalu ingin didengar oleh Daehyun. Suyin mengerutkan keningnya. Ia pikir Daehyun sudah tertidur sejak tadi tapi ternyata pria itu mengerjainya. Buru-buru Suyin hendak berbalik membelakangi Daehyun tapi pria itu sudah terlebih dahulu menahan pergelangan tangannya. Aku ingin tidur, ujar Suyin. Daehyun tidak peduli dengan perkataan istrinya. Tidak mungkin jika istrinya akan tertidur. Daehyun segera merapatkan tubuhnya lebih mendekat lagi. Hingga jarak wajah mereka kini hanya beberapa sentimeter saja. Daehyun menatap dalam manik mata coklat terang milik Suyin. Mereka saling berpandangan begitu lama seperti sudah sekian lama tidak bertemu. Nafas mereka saling menderu tidak menentu. Jarak yang begitu dekat bisa merasakan deru nafas masing-masing. Suyin hendak menarik kepalanya menjauh karena jika terlalu dekat mereka seperti berebut oksigen. Tapi sayang sekali, Daehyun menahan tengkuknya. Yang ada bukan semakin menjauh tapi justru semakin sangat dekat hingga kini tanpa jarak. Tidurlah, nanti Jo Yeon-ho melihat kita, bisik Suyin. Tenanglah, dia sudah tertidur. Lagi pula di luar hujan sangat deras, membuatnya semakin nyenyak untuk tidur, ujar Daehyun dengan santai. Suyin memejamkan matanya tatkala ada benda kenyal yang menempel di bibirnya. Menyapunya dengan sentuhan begitu lembut. Awalnya bibir Suyin tidak bergerak tapi perlakuan Daehyun memaksanya untuk membalas dengan menggerakkan bibirnya pula. Daehyun melepaskan sentuhan bibirnya untuk memberikan kesempatan Suyin bernafas. Udara dingin sampai menembus kulit membuat Daehyun semakin merapatkan tubuhnya kembali. Daehyun mendekapnya dengan begitu erat. Sayang, ayo kita pergi ke kamar tamu, ajak Daehyun dengan suara serak. Tidurlah, nanti Jo Yeon-ho bangun. Bagaimana jika nanti dia mencari kita? Tolak Suyin. Tidak akan. Daehyun terus meyakinkan Suyin. Suyin menggelengkan kepalanya kemudian menenggelamkan kepalanya di dada bidang milik suaminya. Di sana Suyin bisa mendengarkan detak jantung suaminya yang berdebar sangat kencang. Aku mengantuk, ujar Suyin. Daehyun menghela nafas panjang sembari merapatkan pelukannya. Ternyata dia begitu egois sudah memaksa Suyin untuk melakukan keinginannya tanpa peduli rasa kantuknya. Ya sudah, tidurlah. Maafkan aku, tapi aku mohon tetaplah seperti ini, ujar Daehyun sembari mengecup puncak kepala Suyin. Suyin menganggukkan kepalanya, ikut mengeratkan pelukannya di tubuh Daehyun. Ternyata berada dalam pelukan Daehyun rasa kantuknya perlahan sudah semakin berat. Baf, baru saja Suyin dan Daehyun hendak terlelap saat sesuatu jatuh menimpa tubuh mereka. Buru-buru mereka menjauh terpisah setelah menyadari jika yang terjatuh adalah Yeon-ho. Aduh, rinti Jo Yeon-ho yang tubuhnya terasa sakit karena membentur tubuh kedua orang tuanya yang tidur tepat di bawahnya. Suyin duduk kemudian membetulkan posisi Jo Yeon-ho agar bisa lebih nyaman lagi. Ingin rasanya tertawa, mungkin inilah yang akan mereka rasakan jika kelak memiliki seorang putra. Gerutu Daehyun sedikit kesal karena baru saja ingin terlelap tapi ternyata tidak seindah impian. Ayah, Momi, aku ingin tidur bersama kalian di Din, ujar Yeon-ho dengan mata yang masih terpejam. Yeon-ho, kau memang menyebalkan, gerutu Daehyun. Kini posisi Yeon-ho berada di tengah-tengah mereka sehingga Suyin memeluk tubuh kecil itu. Tidurlah dengan nyenyak. Selamat malam semuanya, ujar Suyin sembari memejamkan matanya. Selamat malam, Momi, ujar Jo Yeon-ho. Seketika Suyin merasakan jantungnya berdebar tidak menentu memikirkan tentang Yeon-ho. Cemas memikirkan jika anak itu mengetahui apa yang mereka lakukan. Daehyun menggenggam jemari Suyin yang berada di atas tubuh Yeon-ho. Untuk meyakinkan jika Yeon-ho tidak akan mengetahui hal itu. Malam semakin larut. Kini mereka bertiga sudah mulai terlelap ke dalam mimpi masing-masing. Waktu semakin cepat berganti. Kini tidak terasa cahaya mentari sudah mulai muncul meskipun masih samar-samar terlihat. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketika pintu yang cukup keras dari luar. Siapa sebenarnya pagi-pagi seperti ini sudah mengetuk pintu, gerutu Daehyun yang sudah mulai terganggu karena ketukan pintu tak kunjung berhenti. Dengan langkah malas dan keadaan setengah tersadar, Daehyun akhirnya bangkit kemudian membuka pintu. Rasa kantuknya seketika hilang setelah melihat siapa yang ada di depannya. Untuk apa pagi-pagi buta sudah membangunkan kami, ujar Daehyun dengan wajah masam. Ini sudah pagi, seharusnya kita pergi olahraga bersama, ujar Aeri. Semalam dirinya tidak bisa tidur karena kesal Daehyun meninggalkannya. Memilih tidur di kamar Jo Yeon-ho daripada bersamanya. Ini masih pagi, lagi pula hari ini libur bekerja, kami masih ingin bermalas-malasan, ujar Daehyun. Mana bisa seperti itu, jangan memanjakan mereka untuk bangun terlalu siang, ujar Aeri seraya melongokkan kepalanya ke dalam untuk menemukan Suyin dan Jo Yeon-ho. Jika kau ingin tinggal di sini sebaiknya tidak usah mengusik kehidupan kami. Pergi ke berolahraga sendiri kalau kau memang ingin melakukannya, ujar Daehyun dengan nada dingin. Cukup kesal karena Aeri mengganggu di mereka yang baru saja beberapa jam tertidur. Bukankah seorang istri yang baik harus menyiapkan makanan untuk keluarganya? Sebaiknya aku akan mengajak Suyin untuk memasak, ujar Aeri ketika Daehyun hendak menutup pintu kembali. Jika kau ingin memasak pergilah ke dapur karena di sana ada bibi Xia. Tidak usah mengganggu tidur kami. Daehyun lantas menutup pintu kembali kemudian melangkahkan kakinya ke arah ranjang.
memilih membaringkan tubuhnya di atas ranjang kembali. Sedangkan Su Yin masih tidur di lantai bersama Yeon Ho. Aeri yang berada di luar menggerutu tidak jelas. Sebenarnya tadi hanya ingin memastikan di mana sebenarnya Dae Hyun tidur. Tak disangka mereka tidur bertiga di lantai. Selanjutnya bab 521 undangan reuni.